Perkenalkan, nama saya Lisa Septiani dengan NIM 120205249984. Nah, saya merupakan mahasiswi asal dari UIN Suska Riau. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Tindak Pidana Korupsi yang diampu oleh Ibu Putri Dwi Yulisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama yaitu dampak masif korupsi, dan yang kedua adalah tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih dari kedua materi yang tadi, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara baik dari perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Nah, ada juga nih yang menjelaskan tentang tindak pidana korupsi, yaitu kegiatan untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, ataupun orang lain, di mana itu merugikan keuangan negara. Dan dalam undang-undang tersendiri, tindak pidana korupsi itu memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana. Dan yang kedua adalah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi. Dan yang ketiga adalah merugikan keuangan negara. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, yuk kita lanjut ke dampak masif dari korupsi. Dampak masif dari korupsi itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu dampak ekonomi. Nah, pada sektor ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi, di mana pada sektor ini korupsi sendiri meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan resikonya adalah pembatalan perjanjian karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, dari pengertian yang tadi, dampak korupsi terhadap ekonomi, ada beberapa hal nih yang terjadi. Yang pertama yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Nah, karena dari sektor ekonomi tadi terjadinya korupsi, maka adanya lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Contohnya adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pihak baik dalam negeri ataupun asing yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melaksanakan investasi selain masalah yang stabil. Jadi, ketika pertumbuhan itu harus dibarengi dengan modal-modal yang masuk ke dalam suatu perusahaan. Misalnya saja, suatu perusahaan tidak mendapatkan modal, maka menjadikan perusahaan tersebut pertumbuhannya itu akan semakin menurun. Nah, yang kedua yaitu penurunan produktivitas. Karena semakin lemahnya atau lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi mengakibatkan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik dan melakukan pembangunan. Contohnya saja, jika suatu perusahaan ingin membuat perbaikan atau membuat produk baru, mereka harus mendapatkan dana dari investor. Jika dari suatu perusahaan tersebut sudah adanya korupsi, maka tidak ada investor yang ingin menanamkan modalnya kepada suatu perusahaan tersebut. Akibatnya apa? Penurunan produktivitas ini menyebabkan permasalahan seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Dan yang ketiga itu adalah rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan dalam sektor publik. Contohnya saja, pada akhirnya korupsi itu berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan, syarat-syarat material, dan produksi. Contohnya saja, jika suatu perusahaan ingin membangun atau membuat suatu produk dengan nominal yang dibutuhkan adalah 50 juta, tetapi ketika adanya korupsi sana sini mengakibatkan uang yang tersisa menjadi tinggal 25 juta, yang seharusnya suatu produk barang tersebut bisa maksimal dengan harga yang 50 juta tersebut menjadi barang yang tidak maksimal ataupun yang rendah kualitasnya karena potongan-potongan uang tadi.
Nah, jadi yang seharusnya bisa maksimal dengan 50 juta menjadi hanya dengan 25 juta dan menghasilkan barang yang dengan uang tersebut. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagian besar negara dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pajak berfungsi sebagai stabilitas harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan di mana pajak itu dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Nah, jika kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak dipengaruhi oleh kenyataan bahwa banyaknya nih pegawai yang melakukan korupsi. Nah, untuk memperkaya diri sendiri, maka akibatnya apa? Akibatnya adalah keuangan yang seharusnya masuk ke dalam kas negara untuk pembangunan, akhirnya pembangunan itu tidak terlaksana. Karena apa? Karena uangnya sudah terlebih dahulu ditilep oleh pegawai-pegawai yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu tadi merupakan dampak dari ekonomi. Yang selanjutnya itu adalah dampak sosial. Dampak sosial ini sendiri merupakan bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa. Contohnya adalah pendapatan yang semakin menurun, rendahnya kualitas pelayanan, pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan seperti air, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan. Nah, kalau misalnya korupsi itu dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan kepada dampak sosial masyarakat itu sendiri. Yang pertama yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita ingin melakukan atau mengurus suatu proses di mana itu merupakan pelayanan publik, pasti kita banyak banget nih harus mengeluarkan uang ini, uang itu sebagai untuk mempercepat kita dalam proses. Nah, inilah yang menyebabkan pada dampak sosial masyarakat itu sendiri. Harga jasa yang seharusnya kita bisa mendapatkan secara gratis karena kesulitnya pelayanan publik atau mereka nih lebih mendahulukan orang-orang yang memiliki kuasa dan memiliki uang untuk mempercepat prosesnya, maka mereka akan dipercepat sehingga masyarakat yang miskin atau masyarakat yang tidak memiliki kewenangan, mereka akan mendapatkan fasilitas yang rendah dan akan mendapatkan fasilitas yang lama dalam prosesnya. Nah, inilah salah satu dampak sosial dari korupsi. Yang selanjutnya yaitu terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Korupsi yang telah menggerogoti kehidupan di Indonesia mengakibatkan di mana semua harga melambung dan tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan bagaimana akses dan kehidupan yang disediakan oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu meningkatnya angka kemiskinan. Keempat adalah solidaritas sosial semakin langka di Indonesia. Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya. Contohnya saja, masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa demikian? Karena mereka sudah tidak lagi percaya kepada pemerintah, sistem, hukum, bahkan aturan masyarakat itu sendiri. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah dampak birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan itu memiliki tujuan dan fungsi sebagai memberikan pelayanan kepada masyarakat publik. Nah, tapi dalam konteks ini ternyata ada nih 3 negara yang memiliki birokrasi yang buruk. Yang pertama itu adalah Indonesia, yang kedua adalah India, dan yang ketiga adalah Filipina. Kenapa? Karena negara ini tidak hanya memperlakukan warga negaranya sendiri, tetapi juga kepada negara asing. Mereka dianggap sebagai faktor penghalang investasi asing masuk ke negara tersebut. Dalam kenyataan yang terjadi dalam birokrasi adalah ketidakefisienan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal ke Indonesia. Namun, untuk mendapatkan perizinan
perizinan usaha dan investasi harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Inilah yang menyebabkan bahwa investor asing tidak menanamkan modal ke Indonesia. Karena apa? Karena perizinannya yang susah. Jika harus memberikan perizinan yang cepat, mereka harus memberikan sogokan atau uang pelicin sebagai mempercepat berlakunya atau perizinan yang dilakukan oleh negara asing kepada Indonesia. Padahal birokrasi itu sendiri seharusnya memiliki tujuan dan fungsi memberikan pelayanan kepada publik kan. Tetapi ketika birokrasi tidak kepada tangan yang tepat, maka terjadilah birokrasi yang buruk, menyebabkan korupsi sana sini dan ketidaktertarikan investor asing untuk menanamkan modal ke Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah dampak terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keseriusan tinggi, di mana mereka ditugaskan untuk memberikan keadilan yang utuh kepada seluruh manusia dan seluruh masyarakat di negara tersebut ataupun seluruh pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Nah, tapi fakta-fakta yang berkembang saat ini banyak sekali yang tidak selaras dengan konteks terhadap penegakan hukum. Contohnya saja, fungsi pemerintahan yang mandul. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Dan yang kedua adalah korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah peran pemerintahan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Yang kedua yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara tersebut. Selanjutnya adalah aparat yang mudah dibeli. Contohnya saja, ketika kita naik sepeda motor lalu kita ditilang, nah kita nih tidak ingin adanya keribetan ketika kita harus ikut sidang, padahal seharusnya kita harus mengikuti prosedur yang ada. Ketika kita ditilang, kita mendapat surat tilang, kita pergi ke pengadilan untuk menjalankan proses tilang tersebut. Nah, tetapi ketika banyak sekali oknum-oknum yang ingin mempersingkat itu dengan cara memberi uang saja kepada polisi, dan polisi yang baik seharusnya menolak. Tetapi ketika polisi itu menerima dan uang tersebut masuk ke dalam kantung sendiri, itu dia disebut dengan korupsi. Padahal seharusnya uang tilang itu sendiri masuk ke dalam kas negara. Baiklah, selanjutnya yaitu dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional. Negara yang korupsi dapat memiskinkan rakyat, dan rakyat yang miskin sangat rapuh sehingga mudah diinterferensi oleh pihak-pihak yang meronggong pemerintahan. Dampak dari lemahnya pemerintahan itu ada 3. Yang pertama itu adalah kerawanan Hankarnas karena lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu lemahnya garis batas negara, dan yang ketiga adalah menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah dampak terhadap kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu menurunnya kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh beberapa sebab seperti kepentingan ekonomi di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Eksploitasi ini dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali reboisasi yang baik dan terencana, sehingga menimbulkan atau meninggalkan kerusakan yang lebih parah kepada lingkungan. Contohnya saja, ketika hutan ditebangi secara sembarangan tanpa adanya penanaman kembali, dapat menimbulkan hilangnya habitat atau tempat tinggal makhluk-makhluk hidup yang tinggal di daerah atau kawasan tersebut, sehingga hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggalnya akan masuk ke pemukiman warga yang menimbulkan kerusakan di pemukiman warga tersebut. Selain itu, penanaman hutan secara sembarangan juga jika tidak ditanami kembali dapat menimbulkan longsor yang
ketika longsoran tersebut mengenai rumah yang ada di sekitarnya juga akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga kerugian material terhadap masyarakat di sekitarnya. Yang kedua yaitu menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan saja menurunkan kualitas lingkungan yang itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya. Contohnya saja, ketika persediaan oksigen di bumi secara keseluruhan menipis diakibatkan oleh rendahnya atau pohon-pohon yang telah ditebangi tanpa diadanya penanaman kembali dapat mengakibatkan kepada kerusakan hutan hujan tropis, akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi berkurang. Sementara itu, asap hasil pembakaran kendaraan bermotor dan industri yang diproduksi secara terus-menerus dan juga pembakaran sampah yang selalu dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga ataupun seluruh keluarga, pasti mereka pernah membakar sampah. Nah, itu akan mengakibatkan kepada kerusakan lingkungan dan penipisan lapisan ozon yang akan menimbulkan kepada pencemaran udara yang kita hirup dan menjadikan kita sesak nafas. Nah, jika suatu perusahaan ataupun suatu negara itu memiliki kepengurusan yang baik, tentu saja ketika pohon itu ditebangi, mereka akan menanam kembali, bukan hanya menebang dan mengambil keuntungan saja. Baiklah, itulah tadi dampak masif dari korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya pemberantasan korupsi melalui dua jalur. Yang pertama itu jalur penal dan jalur yang kedua adalah jalur non penal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi atau pencegahan korupsi. Dalam proses penanggulangan tindak pidana korupsi, tidak hanya menggunakan upaya penal saja yang cenderung reaktif, akan tetapi juga menggunakan upaya non-penal atau pendekatan preventif dengan jalan pencegahan seseorang melakukan tindak pidana. Dalam jalur penal, upaya pemberantasan korupsi ditunjukkan kepada pelaku-pelaku korupsi, sehingga tujuan dari jalur ini adalah agar hukuman tersebut memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Upaya penal ini lebih bersifat represif, yaitu menanggulangi, sedangkan upaya non-penal yaitu bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Jadi bisa dikatakan bahwa upaya penal adalah upaya dalam tindak pidana berdasarkan hukum, sedangkan upaya non-penal adalah upaya tanpa tindak pidana hukum. Penanggulangan melalui jalur non-penal yaitu pencegahan tindak pidana maupun mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan melewat media massa, sehingga tujuannya adalah memberikan rasa takut bagi seorang untuk melakukan korupsi. Nah, upaya non-penal ini dibuktikan dengan cara misalnya membuat sanksi-sanksi ataupun peraturan-peraturan di media massa, di koran ataupun di selembaran lalu ditempel ke sana ke sini sebagai untuk memberikan rasa takut sebagai sumber pencegahan seseorang untuk melakukan korupsi. Seperti pemberian pendidikan sejak dini kepada seorang anak untuk tidak mengambil uang orang tua ataupun mengambil uang yang bukan menjadi haknya, atau mengambil barang yang bukan haknya, mengambil kembalian yang bukan haknya. Nah, itu adalah cara orang tua memberikan upaya non penal kepada anaknya tersebut untuk menghindari korupsi ketika ia besar nanti. Nah, upaya preventif ini adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi yang dapat dilaksanakan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu cara moralistik. Cara moralistik ini dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, melalui khutbah, ceramah, penyuluhan, bidang keagamaan, etika, dan hukum. Yang kedua yaitu cara abolisionik. Cara ini muncul dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas terlebih dahulu sebelum menggali sebab-sebabnya dan kemudian diserahkan kepada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut. Nah,
dari penanggulangan kejahatan melalui non-penal harus dilakukan karena sarana penal memiliki kelemahan atau ketidakmampuan hukum pidana dari sudut berfungsinya atau bekerjanya hukum sanksi pidana itu sendiri. Sedangkan apabila ditinjau dari kejahatan sebagai sosial, maka banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Nah, upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui jalur non-penal adalah: 1. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Yang kedua, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan melalui media massa. Yang ketiga yaitu sifatnya preventif atau pencegahan. Jadi sebelum terjadinya korupsi tersebut harus ada nih pencegahan dari jalur non-penal. Upaya penal dilakukan dengan menggali atau menggunakan hukum pidana, yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau penderitaan yang nestapa kepada para pelaku korupsi. Sedangkan sasaran dari upaya non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya korupsi tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari dua materi yang saya jelaskan, yaitu dampak masif dari korupsi dan yang kedua adalah upaya pemberantasan korupsi. Saya berharap semoga apa yang saya terangkan dapat dimengerti oleh teman-teman dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Baiklah, saya Lisa Septiani pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan tingkah laku saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.